Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati warga Masjid Jaya dan juga Bapak Ibu semuanya dari Keluarga Besar Masjid Jaya, dan juga sahabat semuanya, sahabat Idris yang saya ta'zimi, yang saya cintai, yang saya muliakan semuanya, dan saya selalu berdoa semoga kita kumpul dunia akhirat insyaallah. Amin. Kumpul bersama guru-guru kita yang soleh, sambung sampai dunia sampai akhirat insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita kumpul kembali di hari Ahad sore hari tepatnya. Kita berzikir kepada Allah, kita sedikit belajar dari ilmunya Nabi Muhammad SAW, dan selalu di hati ini berharap dengan zikir ini kita diampuni semua dosa. Amin. Itu memang betul jaminan dari Nabi ya. Tidaklah umatku kumpul zikir maka diampuni semua dosanya. Dan tadi banyak dosa datang bawa dosa sebanyak itu dikasih ganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadisnya, keterangan ini ada di Ihya Ulumuddin, ada di Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dan juga kita berharap dengan ta'lim ini kita mendapatkan pahala 1000 rakaat sunnah. Amin. Sampai kalau Rasulullah Muhammad SAW, kalau orang datang ngaji maka dia pahalanya lebih utama daripada 1000 rakaat sunnah, lebih utama daripada 1000 menjenguk orang sakit, lebih utama daripada 1000 menyolati dan memakamkan orang meninggal dunia dari kaum muslimin. Besar sekali, gede sekali pahalanya. Kalau di Ramadan ini malah sudah saya sampaikan kemarin, setiap qadam, setiap jarak, kita berapa jarak dari rumah 1 kilo, kalau kita bagi-bagi dengan telapak tangan ada berapa? Ada 2000 telapak kaki, bukan tangannya, kaki. Maka 2000 itu satu kodamnya, satu telapak kakinya diganjar 1 tahun pahala penuh oleh Allah Subhanahu. Karena dari rumahnya berapa di sini? Berapa kodam? Kalau langkah itu bukan kodam, khutwatun, ya. Dan itu pahala semua kita dawam, kita kita selalu minta dalam hati ini terus menerus bahwa itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, dengan fadlnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, bila pada sore hari ini sedikit kita bahas tentang puasa ya. Melanjutkan apa yang kita baca pada pekan yang kemarin di Ahad tanggal 3 Ramadan kemarin di kitab yang sama tetap Ihya Ulumuddin ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Ya. Setiap pahala amal soleh kullu hasanah bi asyri amsalha bisa jadi dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, bahkan sampai ya ila 700 dhi'fin sampai 700 kali lipat. Nah, di Quran itu sampaikan sedekah itu seperti 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100, jadi 700. Ya. Dan keterangan begitu banyak pahala-pahala yang lainnya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu hanya untukku. Ya, puasa ini tidak bisa kita ada niat tendensi untuk dipuji orang, nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung, Ustaz? Lawang durasinya puasa ini panjang. Coba kita bayangkan, dari jam 4 lebih 7 menit sekarang subuh ya, atau kurang dari itu, atau lebih sedikit dari itu, sampai jam 17, 16, atau 19 nanti kita berbuka puasa. Itu kan kita panjang sekali durasinya beribadah kepada Allah. Dan kita kemana-mana tuh, kadang tidak ketemu manusia, kadang sendirian. Ya, disitulah dibuktikan dan terbukti pasti ibadah puasa hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya gimana? Kalau sholat kan cuma durasinya 3 menit, 2 menit, atau ibadah yang lainnya kita majelis macam-macam, itu bisa jadi kita pengen dilihat orang lain. Tapi kalau puasa, kita belok ke kamar, belok ke tempat yang tidak dilihat manusia, menunjukkan ke manusia, enggak, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bisa jadi dalam kesendirian kita, dalam situasi yang tidak dilihat oleh manusia, kita bisa minum, kita bisa makan, tapi tidak. Ya, kita menahan itu semuanya, makan, minum dan perbuatan maksiat, bahkan kumpul dengan suami istrinya, itu kita tahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu Allah menyampaikan wa ana ajzi bih, dan aku sendiri akan menyiapkan pahalanya dan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa, Ustaz? Hadis yang bahasanya Rasulullah yang membahasakan, tapi intisarinya dari Allah. Kalau Quran enggak, lafadznya, susunan katanya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yata'abbadu bitilawatih, dan Quran itu membacanya dapat pahala. Kalau hadis qudsi enggak, dibaca gini enggak dapat pahala, kecuali dipelajari dapat pahala taklim seperti kita ini. Kalau Quran enggak, dibaca tok dapat pahala. Hadis qudsi bedanya itu dari Allah. Allah mengatakan nih, setiap amal soleh bisa digandakan sampai 10, bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena apa? Puasa hanya untukku, tidak bisa hanya kepada orang lain. Ya, wa ana ajzi bi, dan aku sendiri akan membalasnya. Pak, puasa kita ini hanya untuk Allah, ya. Dan hanya Allah yang pantas dan bisa membalas pahala ini. Bayangkan Pak, kita meninggalkan dari subuh sampai maghrib makan, yang kita sebenarnya bisa-bisa saja makan. Buka kulkasnya ada deretan berjejer rapi, botol-botol keringetan botolnya, seger ya, yombe seger. Tapi karena kita punya iman kepada Allah, maka kita menahan itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saya masuk kamar ada kulkasnya, mana ada orang tahu. Tapi karena berhubungannya dengan Allah, ya, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa hanya untuk, maka itu pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disampaikan ya, nah jadi saya baca hadisnya, ternyata puasa itu ya dengan lapar itu mengetuk pintu surga. Ya. Di sini Rasulullah menyampaikan, dawimi qur'aba bil jannah. Qalat bimada, dari Siti Aisyah. Walidzalika qala li Aisyah radhiyallahu anha, dawimi qur'aba bil jannah. Qalat bimada ya Rasulullah? Qala bil ju'. Ya, Aisyah, kamu tuh yang sering ngetuk pintunya surga. Gimana ya Rasulullah, kita hidup di dunia, tangan kita gak sampai ke surga, itu alam dimensi lain. Gimana kita ngetuk pintu surga? Kata Rasulullah, diajarin sama Rasulullah kepada istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, bilju, dengan sering lapar. Laparnya kita lapar, ya Allah, ya Allah, ya siang-siang. Itu sejatinya kita lagi ngetuk pintunya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di sini disampaikan ya, kami bersumpah Nabi Muhammad SAW. Ya, enggak bersumpah, itu beda. Lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di surga itu ada satu pintu. Sudah familiar nih hadisnya, sudah banyak dijelaskan oleh para ulama, para ustaz, para mubaligh. Di surga ada banyak pintu, tapi ada pintu khusus namanya ar-rayyan. Pintu ar-rayyan ini akan diberikan hanya kepada orang yang tuntas puasanya 29 hari, tuntas puasanya 30 hari penuh, ikhlas karena Allah Subhanahu di bulan suci Ramadan. Masuk ke pintu. Ya, bayangkan Pak, nonton bola ya, kalau kalian pernah nonton bola, ya, berdesak-desakan, meskipun mari bayar, ya, mari bayar aku Ustaz, atau saya tapi tetap berdesak-desakan, karena itu tidak punya pintu VIP. Tapi kalau bupatinya yang lihat, nonton kesebelasan dari kabupaten apa, bupatinya datang, bilang jalur beda gitu. Nah, seperti itulah orang berpuasa, orang berjubel-jubel masuk surga dengan gembira, mungkin berdesakan, tapi kita ada pintu khusus bagi orang yang ikhlas berpuasa 30 hari di bulan suci Ramadan, 29 hari, disediakan pintu namanya pintu ar-rayyan. Subhanallah, sampai luar biasanya ibadah puasa ini disediakan pintu khusus untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi sekali. Ya, saya kadang berpikir tuh orang-orang, mohon maaf ya, sudah di dunia ini melarat. Ini saya mohon maaf ya bahasanya seperti ini, sudah melarat ya, kerjanya panas-panas, gak puasa.
melarat dunia akhirat. Ya. Di dunia, kerjanya keras, ya panas, jadi kuli macam-macam dan tidak puasa. Nah, di akhirat ya tidak punya kesempatan untuk masuk surga dengan pintu ar-rayyan. Maka dari itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita digerakkan hati kita dan kita teguh 29 hari, 30 hari untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu tergantung dari niat kita ya, dari kesungguhan hati kita. Tidak ada. Ya. Saya pernah ketemu beberapa orang itu ditanya kenapa tidak puasa, tidak kuat. Saya mau gawe, saya tak lihat seger dia badan, tidak punya penyakit. Tapi karena sudah tersugesti di otaknya, tidak kuat puasa. Tapi ada saya punya tetangga, punya teman dan saya tahu sendiri orang itu becak pak, maaf ya saya bahasakan seperti itu, atau kerja yang lainnya panas di terik hari, tapi dia tetap berpuasa. Kenapa? Ada sugesti iman di otak. Saya harus puasa, ini tanggung jawab saya sama Allah. Begitu juga ada semuanya ya. Kalau musafir ke Jember naik Avanza pakai AC, jangan motel kan. Musafir anak apa wes. Itu enggak kayak gitu, enggak ada masyarakat ya. Tidak ada kesengsaraan. Coba cuma naik onta ke Jembernya. Ya untuk aku wis. Pokoknya enggak apa itu Pak Onta, Pak Jarang. Pak Jarang kan Jember ya. Kan pacaran. Apa haus. Tapi naik Avanza, ya Allah, naik kereta api. Ada AC-nya, namanya. Satu hari sampean tidak berpuasa di bulan suci Ramadan dengan ketentuan yang tidak bisa diterima oleh hukum fikih, hukum syariat Allah, maka diganti 1000 hari di luar Ramadan tidak bisa menyamai pahalanya. Loh gimana orang haid Ustaz? Orang haid kan sesuai syariat, sesuai aturan agama. Gimana orang sakit ya? Orang sakit. Ya. Tapi bukan tamarodo, api-api loro, bukan. Api-api loro. Sakit betulan ya, yang mana Pak ya. Dan perhatian kalau kita berpuasa itu kata Rasulullah ada 2 kebahagiaan. Ini tidak bisa dimiliki oleh orang lain yang tidak berpuasa. Apa kata Rasulullah? Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ikhlas karena Allah. Kapan dia berbahagia? Inda iftari, ketika berbuka puasa. Coba saya merasakan kalau buka itu bukan urusan lapar, bukan urusan haus, bukan. Tapi ada kebahagiaan tersendiri. Apa gitu rasanya? Ya, sama juga tanggal 1 Syawal ya. Orang lain pada bahagia. Lihat orang-orang yang pakai minum rokokan hari-hari Ramadan. Tidak punya kebahagiaan seperti tanggal 1 Syawal ketika orang puasa 30 hari penuh. Tidak sama bahagianya, tidak sama. Mana bahagia Ustaz? THR ku 5 juta. Lambimu anyar, bojoku atau mau gelang macam-macam, atau Android anyar. Tidak bahagia antum. Tidak bisa bahagianya persis atau menyamai dengan kebahagiaan orang yang sudah berjuang 30 hari penuh berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nabi yang menyampaikan ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Bahagia saat dia berbuka waktu maghrib dan saat dia tanggal 1 Syawal, dan dia berbahagia inda liqa'i rabbih ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti ketemu Allah, dikasih tadi tuh langsung kontan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemurahannya Allah, tidak tahu kita kayak apa pahalanya. Tapi diberikan langsung oleh Allah, begitu gedenya gak kebayang pahala itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ingin saya sampaikan, Ramadannya mana Pak ya, jangan jaga Ramadannya. Karena apa? Ramadan ini cara sampean pasti dari Rasulullah dijamin untuk diampuni semua dosa, bersih. Tidak ada satu titik dosa pun seperti kita dilahirkan kembali, seperti waktu kita lahir dari rahim ibu kita. Ya, apa dalilnya? Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, barang siapa puasa 30 harinya, 29 harinya, wa qamahu dan malam harinya beribadah, imanan, percaya kepada Allah, ihtisaban, berharap-harap pahala dari Allah, ghufira, diampuni semua dosanya. Punya dosa apa antum? Zina, minum. Punya apa? Punya dosa apa antum? Dosa semuanya diampuni sama Allah. Asal apa?
antum puasa dan antum berhusnudzon kepada Allah dan beribadah di malam harinya, tilawatul Quran, tadarus Quran, ngaji macam-macam, diisi Ramadannya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanggal 1 Syawal antum seperti dilahirkan kembali dari rahim ibunya antum semua. Kenapa disebut Idul Fitri? Kita kembali suci, kembali tidak ada dosa, seperti kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Tidak kosong, gak oleh kayaknya. Ya, yang puasanya mohon maaf ya masih mandang yang haram, gak dapat ya. Yang puasanya masih bohong kanan, bohong kiri, yang puasanya masih fitnah kanan, fitnah kiri, adu domba. Kan sudah saya sampaikan kemarin. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa dari seseorang dan mengcancel ampunan dari Allah yang dijamin di waktu Ramadan. Apa? Bohong, ghibah, ngerasani orang, adu domba, sumpah palsu, sama mandang sesuatu yang haram. Berat nih. 10 hari saya berpuasa, yang paling berat yang terakhir ternyata ya. Mandang sesuatu, jaga bola mata ini. Allah ninggalan, orang ngeletan. Pagi-pagi kopi. Sampai istri saya ngajak ke pasar tuh saya nggak mau. Ya. Kenapa? Ibu-ibu tuh nggak ke pasar. Pakaiannya dibuat tidur dibawa ke pasar. Ngecap. Ya Allah, padahal itu bajunya di dalam rumah itu dibawa ke pasar. Nah, tuh ya Allah, sing delok bingung. Makanya saya kemarin istri saya naik ke pasar. Sampai saya berangkat sendiri naik motor. Ya, kalau nggak kuat aku naik pasar. Hilang Pak, sampean kan bedo, tak bilang. Sampean itu perempuan, jadi berangkat sendiri. Karena apa? Di pasar tuh lebih banyak perempuan daripada laki. Dan macam-macam warnanya perempuannya. Karena enak dulu udah tak kuat, udah masih bahaya. Ya berangkat. Makanya pandangan ini sangat berat ya. Ya berat sekali. Ya sampai Rasulullah menyampaikan, ya di sini juga disampaikan keterangannya, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. La'natullah faman tarakaha khaufan minallahi atahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatuhu fi qalbi. Ya. Sampai tahu pandangan itu yang haram itu, pandangan itu adalah satu panah yang beracun dari panah-panahnya iblis. Karena kalau ada panah dipanahkan kepada seseorang kan tembus kan, ada racunnya langsung lumpuh orang itu, langsung mati bisa jadi. Begitu juga gara-gara pandangan nih hati ini bisa rusak. Ya, yang nggak kepikiran maksiat jadi maksiat. Tadi nih pakaian sopo pulang akhirnya hatinya rusak gara-gara pandangan. Ya. Kenapa? Pandangan ini adalah satu anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Ya, gara-gara saya melihat macam-macam di sini, ya, di video YouTube atau macam-macamnya, sampai mungkin tidak bisa harmonis hubungan dengan istri. Kenapa? Yo, kurang ayo, langsung akhirnya tidak bisa menerima kepada istrinya. Padahal istrinya sudah solihah, sudah cantik. Ya sudah masya Allah istrinya, tapi gara-gara pandangan yang haram itu tertembus dengan panahnya iblis, lihat istrinya, mohon maaf ya, tidak ada hasrat sama sekali. Tukaran tuh memuju imam ini. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia sering melihat yang haram. Karena Habib Ali kan, Habib Ahmad kemarin video-video di tempat saya itu, kenapa orang soleh itu sangat kuat syahwatnya sampai istrinya itu merelakan untuk beliau nikah lagi. Jadi dia dikira kiai itu nikah lagi itu gara-gara pengen main-main. Enggak, istrinya kadang mengizinkan. Beberapa bunyai, enggak kerang bunyainya. Ini kerang ya enggak. Cakar ya. Aman, Mas, rapi mana ini? Karena apa? Karena kuatnya syahwatnya kiai ini akhirnya yang istrinya tidak sanggup untuk memberikan itu, jadi persilakan menikah lagi. Kenapa kok bisa kuat? Karena beliau menahan pandangan haram dan yang halal saja yang kuat syahwatnya. Nah, ini kemarin tuh loh di tempat saya itu kan ya. Barang siapa yang menjaga pandangannya maka membara. Makanya istrinya lebih dari satu, nggak cukup satu. Bukan nggak cukup satu karena main-main, karena nggak cukup. Ya.
1:4 bisa. Luar biasa. Kata Rasulullah di sini, barang siapa yang meninggalkan dari pandangan yang haram itu karena takut kepada Allah, ini perhatikan. Ya, atahullahu azza wa jalla imanan, maka Allah akan memberikan keimanan di hatinya orang tersebut yang berbuah manis keimanan tersebut. Maksudnya gimana, Ustaz? Sholatnya bisa dirasakan. Ya, sholat kayak kangen ngono. Kita kan sholat sama itu marah ya, kalau mau urusan ini. Tapi orang yang bisa mandang, yang bisa menjaga pandangannya, sholatnya tuh nikmat, gak cepet-cepetan, gak pengen cepet-cepet buyar, mau Quran anteng ya. Karena apa? Dia merasakan manisnya iman dengan bacaan Qurannya. Ada orang guru baca 2 halaman ngantuk Ustaz. Merem-merem gini ya. Oh, aku nggak kuat aku. Karena apa? Mungkin dia mandang yang haram. Karena apa? Tidak ada manis iman di hati. Atau dia macam-macam dengan pandangannya kepada orang-orang di sekitar. Maka ibadahnya tidak bisa dirasakan. Nah, orang itu kalau bertanya, Ustaz, saya kok tidak bisa merasakan yang manisnya sholat. Antum gimana? Jaga pandangan apa enggak? Ya. Antum kalau jaga pandangan, insya nikmat. Ya. Ustaz, anak ini kok dikiran enggak enak ya? Enggak manis, belas, enggak ada rasanya. Enggak ada dzoknya, enggak ada rasanya, Ustaz. Mungkin antum masih senang memandang aurat-aurat perempuan yang tidak boleh antum. Ya. Dengan itu antum terhalang manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah kirim begitu ya. Makanya Ramadan ini mari ya. Kita ini sudah 11 bulan, macam-macam sudah kita lakukan. Yang maksiat, yang jauh dari Allah, yang melanggar syariatnya Allah. Mari dah Ramadan ini kita latih diri kita. Pak, sampean kalau kalah di Ramadan, jangan harap sampean menang dengan setan di bulan selain Ramadan. Ya. Ustaz, saya sekarang mungkin kurang giat Ustaz ibadah. Nanti habis Ramadan saya akan giat, tidak bisa. Ya. Sampean kalau Ramadan ini banyak maksiat, bisa jadi sampean luar Ramadan lebih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malas ibadah sampean di bulan suci Ramadan, bisa jadi luar Ramadan sampean tambah malas ibadahnya. Makanya mumpung Ramadan, Pak. Dan saya ini sering sampaikan dimanapun tempat ya. Jangan sampai berpanjang pikiran bahwa sampean ketemu Ramadan lagi. Ya, Pak, siapa yang nyangka guru kita mulia Habib Hashim akan meninggal sebelum Ramadan? Siapa yang nyangka? Pondok beliau sudah luar biasa, ya, dakwah beliau sudah luar biasa. Beliau dicintai banyak oleh jamaahnya, termasuk saya pribadi dan semuanya yang hadir. Siapa yang nyangka beliau sudah mengakhiri barzah saat ini? Siapa yang nyangka? Ya, kita toleh samping kita, kanan kita, tetangga kita. Ada yang di antara mereka kemarin buku sama kita, kemarin ngabuburit sama kita. Sekarang kemana? Ahlul barzah. Makanya kata Rasulullah, aqrabul ghaib al-maut. Paling dekatnya sesuatu yang sama tidak kita ketahui adalah kematian. Potensi untuk mati itu setiap hari ada. Yang kesetrum, yang kecelakaan di jalan, yang dimarahi istri kaget mati. Nah, bahasa saya berubah wajahnya. Kalau trauma saya sampai banyak potensi mati itu. Ya, siapa yang sampai di ruangan ini, di majelis kita ini yang menyangka dengan pasti, dengan yakin sampai ketemu hari raya? Ada apa yang yakin? Ya ada. Loh Ustaz, kan ini Ustaz, yang meninggal kan umur 50 tahun ke atas. Kata siapa sampean? Lama lihat ke Belambangan sana, ada bayi yang umur 4 hari, bahkan 2 jam meninggal dunia. Kok nunggu sampai umur 30, 23, 27, 17 tahun? Bayi umur 2 jam, umur 4 hari meninggal dunia. Ya. Kata guru saya, buyung-buyungan di santri-santri. Nah, malaikat Israel itu ibaratnya tukang ngunduh poin. Ya. Ngunduh poin kan panen poin, kan sing mateng-mateng baru dipanen. Dari guru saya, lek malaikatnya pengen rujaan, dia pengen nol. Panen bisa. Itu biolognya sama sama guru-guru. Memang ada hadis, husida ummati ma baina sittina wa sab'in.
Memang bahasanya panen. Husida, dipanen. Ummati umatku mabaina sittina wa sab'in. Di antaranya umur 60 sampai 70 tahun. Hati-hati, sudah warning. Umur 60 tahun sampai 70. Saya tidak menakut-nakuti, ini hadisnya Nabi. Dan bahasanya Nabi memilih katanya tuh husida, dipanen. Makanya guyonannya guru sama santrinya tadi kan, mereka lek kate panen itu sing ranum gitu, yang sudah gembur gitu ya. Sudah dekat sama matang baru dipanen. Nah, kalau gurunya ngomong, lek pengen hujan sing enom dipanen malah. Makanya tidak ada yang amannya dan santumnya dan panjenengan semua dan saya pribadi jangan pernah mengatakan apa wes Ramadan iki sik sibuk, sik megawe, si iki, si iku, kayak shohatan Quran gak apa-apa wis. Kayak iso tarawih gak apa-apa wis. Kayak iso poso naudzubillah lek sampe iso poso. Lek iso tarawih mungkin sik ya eman lah gitu kan. Tapi sampai tidak poso gara-gara megawi ya Allah, sama lebih eman megawinya daripada puasa. Ya, apa ya? Karena apa? Itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali saya sampaikan, kalau pandangan yang dijaga, Pak, ya, ikhwan fillah, kalau pandangan yang dijaga, maka ada satu resapan iman yang manis di hati kita. Ya, kita akan cinta sama orang soleh. Kalau orang sudah lihat aurat perempuan, senengnya nabi dua. Gak seneng ambil kiai, ambil ustaz. Ngomong, tuh digoroin tok antum. Surga tok sih. Orang ada orang ngomong kayak gitu. Karena apa? Mungkin pandangannya tiap hari yang haram. Senengannya apa? Sing megol-megol. Gak suka sama Habib, sama ustaz, sama ulama, gak suka. Kenapa? Karena seringnya dia memandang sesuatu yang haram. Gak bisa merasakan bagaimana manisnya kumpul sama guru yang soleh, gak bisa. Bagaimana manisnya majelis taklim, gak bisa. Kenapa? Ini sudah terlalu banyak mandang sesuatu yang haram. Alhamdulillah ya. Dan juga saya pesan kepada bapak-bapak yang sudah punya anak remaja, diperiksa HP-nya, isi apa memorinya ini. Ya, dilihat tuh history YouTube-nya. Bukan apa YouTube-nya. Ada historinya kan? Kecuali anaknya pintar, dihapus historinya. Anak sekarang pintar kan? Dihapus history YouTube-nya. Jadi bapaknya nggak bisa. Dihapus historinya. Apalagi bapaknya udah bisa HP-an kata Mas. Pasrah bongkoan sama anaknya. Oh, isi apa HP-nya? Tanggung jawab kan? Ya. Karena apa? Ini bisa lihat macam-macam, Pak. Kalau kita tinggal ketik saja. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau materinya semerawut dari A ke Z, dari Z ke A lagi. Ya. Tapi semoga barokah manfaat. Amin. Monggo jika ada yang mau ditanyakan tentang puasa atau tentang hal yang sudah saya sampaikan. Ada waktu sekitar 15 menit menjelang maghrib. Kalau awal pas berbulan dalam berbulan biasanya ada hari Senin, itu wajib tidak. Apanya itu? Puasanya wajib. Ya. Dia wajib mengganti di hari selain bulan Ramadan. Gimana saat apa dapat ampunan? Apa dapat pahala besar? Tetap dapat. Karena apa? Itu adalah udzur syar'i. Ya, tetap dapat. Yang tidak dapat itu kan jika dia macam-macam terus tidak puasa. Nah, dia ada udzur syar'i. Ya, gagal dia dapat ampunan, gagal dia dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sholatnya apa wajib ganti? Tidak. Kecuali dia itu head ini. Ya. Sudah masuk waktu zuhur dan dia itu berkesempatan untuk sholat. Artinya untuk wudhu cukup, untuk sholat cukup. Berapa perkiraannya? 7 menit lah. Wudhu 3 menit, sholat 4 menit. Cukup kan gini? Cukup ya? Waktu zuhur lewat 7 menit, dia belum sholat terus head, wajib kodok zuhur. Kenapa? Kalau dia kan punya waktu yang luas untuk sholat tadi dan wudhu. Kecuali Allahu Akbar baru 1 menit, kan tidak cukup untuk wudhu dan sholat. Terus dia head, maka dia tidak wajib kodok sholat zuhur. Ini penting para suami harus tahu. Ya, kadang-kadang sekarang ngawur nih perempuan. Head, Yunus gak sholat, padahal dia punya kewajiban kodok zuhur. Ya, karena zuhurnya belum sholat.
Sama seperti orang meninggal dunia, keluarga kita mengenal dari tabrakan atau sakit mendadak, sudah masuk waktu dulu, belum sempat sholat dulu, harus sholat kodok, dikodok lima kodok. Kalau sholat tidak kodok kecuali seperti tadi ketentuan. Kalau puasa wajib kodok. Kenapa pada wajib kodok kalau sholat? Kasihan Pak, 17 rakaat ya, kalau 7 hari berapa? Ya kan capek. Kalau puasa ini kan enggak, ya bisa hitungan harian dan kita barengkan dengan puasa-puasa sunnah, Rajab, Dzulhijjah, Muharram gitu. Sampun, ada yang lain? Mas Hasan boleh? Tapi harus bayaran. Kembali saya sampaikan ya. Gini saya sampaikan dah. Orang itu Pak meninggalkan Ramadan itu dengan ketentuan yang ada dalam hukum fikih itu ada macam-macam. Ada yang wajib kodok saja, ada yang wajib kodok dan juga bayar fidyah. Ada yang bayar fidyah saja, ada wajib kodok. Ada 3. Paham gak? Siapa Ustaz yang wajib kodok saja tanpa bayar beras yang 8 on setiap harinya itu? Siapa? Yang orang haid ini dah. Ya, atau orang sakit, atau orang bepergian yang masyaqqah, yang ada kesulitan dalam masa musafirnya. 3 orang ini. Orang sakit, orang haid, orang musafir yang benar-benar menyibukkan dirinya untuk berpuasa tidak bisa. Itu wajib kodok saja. Yang kedua, wajib kodok dan wajib bayar beras perharinya 8 on. Siapa? Adalah orang yang dia meninggalkan tidak berpuasa karena mengkhawatirkan orang lain. Contohnya gimana? Contohnya ada 2, ada 3 contohnya. Yang pertama, ibu yang menyusui ditanya, kenapa tidak puasa Bu? Saya takut anak saya mencret. 2 hari saya buat puasa mencret ya anak. Asinya, asupan makanan saya, kualitas asinya berubah saya nanti takut anak saya sakit. Dia mengkhawatirkan anaknya, bukan mengkhawatirkan dirinya. Maka dia wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Berapa hari dia nggak puasa? 1 harinya 8 on. Selain itu dia wajib kodok. Contoh yang kedua, orang hamil. Kenapa Bu Mil? 2 mil ya. Tidak puasa Bu Mil. Iya, saya takut janin saya kenapa-napa. Tidak takut sama dirinya, takut pusing, saya takut ini, enggak, takut janinnya. Punya perasaan seperti itu dari hati, dari bisa dibohongin. Lek ngomong tok Ustaz, enggak aku dina aku dhewe dipingsan macam-macam, tapi hatinya khawatir sama janinnya. Tetap harus wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Dia yang tahu dengan hatinya. Yang ketiga, dia itu nolong temennya karena temennya mau tenggelam. Teman main ke taman suruh atau loncat-loncat di ketapang dan di pelabuhan. Temannya dilempar ke laut atau dilempar ke kolam tadi yang 2,5 meter dalamnya, tahu temannya itu tidak bisa renang, sampean jebur, mlebu wis. Fatal kan? Sampean mengkhawatirkan siapa? Mengkhawatirkan siapa? Mengkhawatirkan temannya kan? Berarti sampean mengkhawatirkan orang lain. Nolongnya Ustaz, tetap sampean wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Karena sampean menghadirkan keselamatan orang lain. Itu 3 contoh tadi. Yang ketiga, wajib bayar fidyah saja. Bukan beras ya. Yang lebih tepatnya itu makanan pokok di negara tersebut. Kalau di Indonesia kan makan beras ya. Nah, bukan beras, nasi. Kalau beras keselak ya. Makan nasi, tapi negara lain ada gandum, ada macam-macam, itu tergantung mereka. Maka dia cuma berkewajiban bayar fidyah saja. Siapa? Yaitu yang pertama orang yang sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya di luar Ramadan. Sakit. Makanya sakitnya itu tidak bisa sembuh, sudah tidak bisa diharap sembuhnya. Sakit emah misalnya, emah terus wis. Ya percuma tidak puasa Ramadan, suruh kodok di luar Ramadan tidak bisa, tetap sakit kan. Maka dia tidak wajib kodok, hanya saja dia wajib bayar fidyah. Setiap harinya 1 mud. 1 mud itu kalau ditimbang zaman sekarang 8 on. Sebenarnya 7 on setengah. Tapi kali per liter ya genapkan sudah 8 on. Atau kalau sampai lebih pengen anu 1 kilo. Bukan 1 on Mas. Ya 10 on benar.
Iya dalam kilo 10 on bener. Aku tunggu sak on ini. 8 ons atau 1 kilo. Berapa? 30 hari Ustaz. Orang dia itu sakit nah ya Ustaz. 30 hari tidak puasa. Ya sudah. 8 ons kali 30 hari berapa? 24 kilo. Itu yang pertama, orang sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya. Yang kedua, orang sudah tua renta, sudah pikun. Mbak, sahur, Mbak. Nggih. Poso loh, Mbak. Iya, nak, poso. Jam itu sahur maneh. Jam 6, jam zuhur mangan maneh. Lho, Mbak, poso. Sahur. Pikun ya. Apa bisa puasa di bulan Ramadan selain Ramadan? Tidak bisa puasa. Maka dia tetap tidak bisa puasa, tidak bisa qadha. Maka wajib apa? Wajib bayar fidyah saja. 8 ons. Berarti cucunya belikan beras 24 kg. Dibagikan sama siapa? Seperti sampean setor zakat fitrah dulu ke siapa ya itu. Kita pakai niat dah. Oh ini fidyah dah. Itu Ustaz. Jelas ya? Itu bikinnya ya. Satu lagi mungkin atau dua lagi. Di luar ada yang tanya lah. Ya. Masa saya? Maghrib masih lama. Masih 6 menit lagi. Wajar mo. Doane jaluk jodoh. Jodoh terus. Belum berbodoh. Alhamdulillah saya diuji. Jadi ditinggali anak-anak 2. Insyaallah Ramadan terakhir. Amin. Ramadan tahun depan sudah punya. Amin. Diamin lah. Amin. Sudah lama meninggal. Enggak, diambil orang tuanya. Disuruh keluar negeri. Sudah lama meninggal. Maaf enggak tahu. Iya. Ya cari yang baru kan. Iya. Gak ada enak-enak. Banyak yang baru. Iya. Saya kadang sering ditawar. Alhamdulillah. Buka lagi. Tapi saya takut dicakar sama istri saya. Orang musuh. Ini yang apa itu? Tapi susah-susah gampang ya dari jodoh ini. Saya nyarikan jodoh teman-teman ini. Apa sekarang lockdown ini ya? Lagi sembunyi semua perawan-perawan. Mas Nur itu belum lockdown kemarin. Ini langsung ketemu semua. Sampun ada yang tanya kan ini? Sudah wallahu alam. Al-Fatihah. Jam berapa sih anu maghrib? Iya, hampir ya. Jadi kalau baca sholawat tak tidak kedengeran. Kurang 4 menit. Sudah sholawat. Berapa? الحمد لله